tulang. Pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Pernah. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang pada halus. Tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut tulang keras, yaitu satu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastik. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur, fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh dan patah. Tulang spons dan tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan dalam sumsum tulang, tapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutupi dengan satu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau bisa disebut juga kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga ditemukan di ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Macam-macam tulang pada sistem rangka. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. 2. Tulang pipih, misalkan tulang dada atau sternum. 3. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau bisa disebut palang. 4. Tulang tak beraturan, misalnya tulang punggung, bisa disebut juga vertebrata. 3. Perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dengan kartilago, tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Apakah kamu melipat daun telingamu? Ya. Pernahkah kamu berpikir mengapa tulang pada daun telinga dapat dilipat? Tidak. Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Dapatkah kamu menyebut contoh tulang rawan lainnya? Tidak. Oke. Tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada janin,
atau janin bisa disebut juga calon bayi yang masih ada di dalam kandungan. Hampir semua tulang terdapat pada tubuhnya merupakan tulang rawan.